Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk guru sekarang semuanya sudah bisa masuk, menggunakan, sistem Mang Bagja untuk penyusunan dan download SKP di akhir tahun nanti. Jadi untuk Permen 46, SKP-nya adalah SKP tahunan dengan SKP periodik sebagai lampiran. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti punya SKP periodik, triwulanan, dan juga SKP tahunan. Kita teknis saja langsung ya Bapak Ibu. Jadi, ini adalah, interface untuk, login. Nanti Bapak Ibu guru, mangga di-input-kan NIP-nya. NIP-nya adalah nanti user sebagai usernya, username-nya, gunakan NIP. Untuk yang belum pernah masuk sama sekali, gunakan kata sandi 123456. Jadi diulangi nih Bapak Ibu ya, untuk username-nya Bapak Ibu sekalian menggunakan NIP Bapak Ibu sekalian, dan kata sandinya adalah 123456 untuk yang pertama kali masuk ke sistem Mang Bagja. Jadi, kata sandi lalu pilih tahunnya 2022 dan masuk. Klik tombol masuk. Bapak Ibu, ini adalah halaman dashboard. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat data pegawai, data Bapak Ibu sekalian apakah sudah betul. Nanti akan ada sosial medianya, akan ada berita, pengumuman, akan ada SKP triwulannya, kehadiran pegawai dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, khusus sekali untuk guru pada Dinas Pendidikan, SKP-nya sudah kami injekkan. Jadi berdasarkan matriks peran hasil yang sudah disusun bersama Dinas Pendidikan, kami sudah masukkan SKP tahunan maupun triwulanan ke Mang Bagja, akun Mang Bagja Ibu Bapak sekalian. Jadi berbeda dengan perangkat daerah lain, kalau perangkat daerah lain harus meng-assignment dari atasannya, harus input manual, ubah sendiri. Tetapi untuk guru, khusus untuk guru, semuanya sudah kami injekkan, baik untuk SKP tahunan dan triwulan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi menginputkan SKP tahunan dan triwulanannya. Yang harus dilakukan adalah nanti mengubah targetnya, karena kami yakin bahwa nantinya target dari SKP masing-masing guru, Bapak Ibu sekalian, pasti berbeda satu sama lain. Ini adalah dashboard. Nah, ini adalah tata cara untuk menginputkan SKP bagi misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang SKP-nya mau ditambahkan. Kalau Bapak Ibu SKP-nya mau ditambahkan, mangga nanti klik tombol tambah yang warna hijau, pilih Permen 46, maaf diulangi, nanti akan ada menu perencanaan kinerja, klik SKP tahunan, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mangga dilihat apakah SKP rencana kinerjanya, indikatornya, dan targetnya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya rencana kinerjanya sudah sesuai, indikatornya sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal mengubah, targetnya saja. Caranya adalah klik ubah. Nanti mangga bisa disesuaikan targetnya. Apabila Bapak Ibu misalnya, akan menambahkan SKP yang lain, mangga Bapak Ibu klik tombol tambah, pilih Permen 46 tahun 2022, nanti akan ada tampilan seperti ini. Baik, kalau sudah, dari matriks peran hasil nanti akan ada tampilan seperti ini, mangga tinggal inputkan saja, copy paste saja. Di-copy saja dari matriks peran hasil yang sudah ada. Nanti, Bapak Ibu sesuaikan indikatornya. Di situ ada indikator dan target. Untuk Bapak Ibu yang dalam akunnya sudah ada, SKP-nya, mangga dibaca, mangga ditelaah apakah sudah sesuai atau belum. Nanti Bapak klik tombol ubah, nanti akan ada tampilan seperti tadi, yang harus diubah hanya targetnya saja, target batas atas, bawah, dan satuan. Kalau misalnya tidak ada batas atasnya, mangga diisi saja di batas bawah, lalu klik simpan. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya di depannya ada komputer, mangga bisa dicoba langsung di mangbagja.bandung.go.id, mangga dicoba masukkan NIP-nya, passwordnya 123456. Nanti masuk ke menu perencanaan kinerja, SKP tahunan, mangga bisa dilihat apakah sudah ada SKP-SKP-nya. Kami di BKPSDM sudah bantu masukkan semua SKP-nya, baik tahunan maupun triwulanan. Kalau sudah sesuai, mangga diubah saja targetnya. Targetnya bisa diganti. Misalnya kami di situ masih kosong, misalnya mangga diinputkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dialog dengan kepala sekolahnya. Ini untuk SKP tahunan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, klik ubah, nanti langsung ke target saja. Nanti disesuaikan batas atas, batas bawah. Kalau tidak ada batas atasnya, mangga diinputkan di batas bawah, pilih satuannya dan simpan. Nah, untuk SKP triwulan, kami juga sudah
injekan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan, kecuali ada yang tidak sesuai atau ada SKP yang akan ditambahkan. Untuk SKP triwulan juga sama, nanti target output-nya masih kosong Bapak Ibu. Target output-nya masih kosong, mangga diklik ubah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Mangga nanti disesuaikan targetnya. Aspeknya dipilih, kuantitas atau kualitas atau waktu, pilih targetnya dan satuannya, lalu simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita untuk Permenpan 6 tahun 2022 kita ada SKP periodik. Jadi kita punya SKP triwulanan sebagai lampiran dari SKP tahunan. Jadi untuk kita di tahun ini harus melaporkan kinerja periodik kita, kinerja triwulanannya. Jadi tahap pertama tadi Bapak Ibu lakukan input target dengan klik tombol ubah, baik untuk tahunan dan triwulan. Jadi SKP-nya sudah lengkap semua terlebih dahulu, baru nanti kami bukakan untuk pelaporan SKP periodiknya yang sudah terlewat untuk Bapak Ibu guru. Jadi nanti lapor triwulan 1, 2, 3, 4 dan nanti di tahunan. Nanti di menu SKP triwulan, nanti di sebelah kanan akan kami bukakan tombol lapor. Tombol lapor untuk triwulan 1, 2, dan 3 yang sudah terlewat. Karena takutnya nanti untuk SKP, karena dalam Permenpan 6 tahun 2022, SKP tahunannya memiliki lampiran berupa SKP periodik. Nantinya SKP triwulanan nanti akan dilampirkan. Jadi kita harus punya Bapak Ibu. Nanti di SKP triwulan, mangga nanti diklik triwulannya, nanti sebelah kanan akan kami bukakan tombol lapor. Nanti Bapak Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti di bagian atasnya akan ada keluar jenis SKP-nya, sasaran strategis, target, waktu dan kualitas. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menginputkan realisasinya. Jadi setelah tadi Bapak inputkan semua target-target tahunan dan triwulannya, triwulan 1, 2, 3, 4-nya dan tahunannya, nanti kami akan bukakan pelaporan SKP triwulan yang sudah terlewat. Nanti Bapak Ibu klik tombol lapor, nanti akan muncul tampilan seperti ini, nanti realisasinya diinputkan. Nanti di bawahnya akan ada evidence, tapi kalau misalnya memang belum ada, untuk triwulan yang terlewat tidak apa-apa, bisa di-skip. Untuk sekarang bisa di-skip. Nanti di bawahnya lagi, Bapak Ibu mangga, Bapak Ibu guru tuliskan formulasi pengukuran hambatan atau data yang relevan untuk triwulanannya dan pengukuran kinerjanya seperti apa. Lalu klik laporkan. Jadi nanti akan ada dua kolom, nanti sampaikan data yang relevan untuk pelaporan SKP-nya seperti apa, untuk indikator kinerjanya, hambatannya seperti apa, dan pengukurannya seperti apa untuk kinerjanya. Ini untuk SKP, nanti kita skip dulu untuk tutup SKP. Ini adalah untuk Bapak Ibu guru, yang harus dilakukan adalah cukup sampai dengan pelaporan SKP triwulannya saja tadi. Nah, ini adalah untuk kepala sekolah. Untuk kepala sekolah, pekerjaannya cukup banyak. Selain nanti SKP tahunan dan triwulan, Bapak Ibu kepala sekolah harus memvalidasi SKP tahunan dan triwulan bawahannya, guru-guru di bawahnya. Jadi nanti mangga Bapak Ibu kepala sekolah di menu penilaian pembinaan kinerja akan ada menu verifikasi dan validasi SKP. Nanti disesuaikan saja yang dilaporkan triwulan 1 sampai dengan 3, mangga nanti diperiksa. Nanti akan muncul nama-nama pegawai dan indikator yang sudah dilaporkan. Nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, klik tombol terima dan tolak. Nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, yang lama adalah untuk validasi SKP triwulan, bentuknya adalah bintang. Kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah masih ingat, tetapi untuk yang sekarang, untuk Mangbagi yang sekarang, tampilannya tidak lagi bintang, tetapi nanti akan ada pilihan. Bapak Ibu guru menilai kinerjanya, hasil kerjanya Bapak Ibu guru apakah sudah di atas ekspektasi, apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nanti ini yang mempengaruhi nilai SKP Bapak Ibu guru begitu, atau pegawai di pejabat di bawahnya, di bawah kepala sekolah. Nanti selain rating kinerja di bawah ekspektasi, sesuai dan di atas ekspektasi, Bapak Ibu kepala sekolah juga harus memberikan umpan balik atau evaluasi. Untuk diketahui bahwa nanti evaluasi atau umpan balik dari kepala sekolah ini akan muncul di SKP Bapak Ibu guru. Jadi untuk sekarang, karena format SKP-nya berubah, di sana akan ada format umpan balik berkelanjutan. Nanti umpan balik yang diinputkan oleh kepala sekolah ini akan muncul di SKP Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Jadi mangga dievaluasi atau berikan umpan balik yang
umpan balik untuk Bapak Ibu guru di bawah Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti klik tombol simpan di bawahnya, validasi di bawahnya. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal Bapak Ibu. Jadi selain SKP, selain menilai hasil kerja, menetapkan rencana SKP selain hasil kerja, di awal juga atasan memberikan ekspektasi khusus untuk perilaku kerja. Jadi Bapak Ibu guru nanti kepala sekolahnya memberikan ekspektasi khusus untuk perilaku kerja bawahannya. Di sini akan ada di menu ekspektasi perilaku Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan muncul triwulan dan tahunan. Mangga diberikan ekspektasi per triwulan juga tahunan. Nanti akan muncul nama-nama pegawai di bawahnya. Diklik nanti akan ada 7 aspek core value ASN berakhlak. Nanti akan ada 7 aspek core value ASN berakhlak beserta indikatornya. Mangga nanti Bapak Ibu kepala sekolah berikan ekspektasi khusus untuk Bapak Ibu guru di bawahnya. Misalnya ada bawahan yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan misalnya. Nanti atasan bisa memberikan ekspektasi misalnya lebih ramah dalam memberikan pelayanan. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah khusus untuk kepala sekolah. Lakukan ini untuk semua pegawai dan semua triwulan. Karena nanti ekspektasi ini akan masuk ke dalam SKP Bapak Ibu guru di bawah kepala sekolah. Selain mengisikan ekspektasi, untuk kepala sekolah, khusus kepala sekolah juga harus memberikan umpan balik berkelanjutan per triwulan. Jadi dari tadi ekspektasi yang sudah diberikan, setiap triwulan Bapak Ibu kepala sekolah juga memberikan umpan baliknya. Apakah ekspektasi yang sudah diberikan di awal tadi sudah sesuai? Apakah sudah sesuai ekspektasinya atau sudah di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Setelah memberikan umpan balik, Bapak Ibu guru juga memberikan rating kinerja, rating perilaku kerja sama seperti hasil kerja tadi. Apakah perilaku kerja bawahannya sudah sesuai di bawah atau di atas. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu kepala sekolah izin. Yang pertama adalah rating hasil kerja, rating hasil kerjanya Bapak Ibu guru dan pelaksana di bawahnya. Yang satu lagi adalah rating perilaku kerja. Rating-rating ini adalah nilai yang nantinya akan digunakan untuk menentukan SKP Bapak Ibu guru. Apakah nanti apakah nanti baik, sangat baik, kurang, nanti sesuai dengan penilaian dari Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti akan disampaikan kuadran cara menilainya seperti apa. Nah, ini yang terakhir adalah untuk pelaporan kinerja. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan ada menu pelaporan kinerja. Bentuknya adalah seperti ini, kuadran, grid. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat kinerja saya ada di kolom yang mana, apakah kurang ataukah sangat kurang, apakah baik, butuh perbaikan dan lain-lain. Nanti di bawahnya akan ada 3 tombol download. Jadi Bapak Ibu guru tidak lagi harus menginput membuat SKP tahunan dan periodiknya secara manual, tetapi bisa langsung download dari Mang Bagja. Nanti akan ada 3 dokumen evaluasi. Ini adalah kurva distribusi. Nanti kurva ini adalah capaian kinerja organisasi. Nanti ini tergantung dari Dinas Pendidikan. Nanti akan secara otomatis ada dalam SKP Bapak Ibu guru. Ini adalah contohnya ya Bapak Ibu guru ya. Contoh untuk hasil download SKP berdasarkan Permen 46 tahun 2021. Izin saya sampaikan cara penilaian penetapan predikat kinerja nilai SKP berdasarkan Permen 46 tahun 2022. Jadi kalau misalnya yang dulu Bapak Ibu sekalian, nilai SKP-nya baik, kurang baik, sangat baik dan lain-lain dengan angka. Dengan angka ada 91, 92, 100, 120. Tetapi Permen 46 tahun 2022 ini di SKP-nya tidak akan ada lagi perhitungan matematika atau angka-angka. Jadi semuanya hilang. Tidak ada lagi. Jadi cara menetapkan predikat kinerjanya SKP Bapak Ibu sekalian baik, kurang baik dan lain-lain adalah dengan rating tadi. Jadi nanti atasan menilai hasil kerja bawahannya seperti apa, perilaku kerja bawahannya seperti apa. Misalnya untuk hasil kerja, kepala sekolah bisa melihat target apa yang sudah ditetapkan di awal. Misalnya saya contohkan saja, misalnya bukan untuk guru, misalnya produksi beras 10 kilo, misalnya target SKP-nya seperti itu. Kepala sekolah melihat, atasan melihat bahwa misalnya kinerja bawahannya
ternyata, hasil kerjanya produksi berasnya tidak sampai 10 kilo, hanya 5 kilo. Dan upaya, pegawai di bawahnya untuk mencapai target kinerja itu kurang misalnya. Jadi atasan bisa memberikan, rating kinerjanya untuk hasil kerjanya misalnya di bawah ekspektasi. Sedangkan untuk perilaku misalnya atasan memberikan ekspektasi khusus misalnya lebih lebih ramah dalam memberikan pelayanan. Ternyata dalam perjalanannya baik secara periodik maupun tahunan, bawahan tersebut, bisa melakukan pelayanan secara lebih ramah kepada penerima layanan. Jadi atasan bisa memberikan rating di atas ekspektasi. Jadi Bapak Ibu, bisa dilihat ini kuadrannya hasil kerja dan perilaku kerja, karena hasil kerjanya di bawah ekspektasi, ini, dan perilaku kerjanya untuk hasil kerjanya di bawah ekspektasi, sedangkan perilaku kerjanya di atas ekspektasi, maka nilainya SKP-nya bernilai butuh perbaikan. Caranya begitu. Contoh lain, misalnya, untuk hasil kerja misalnya, produksi beras 10 kilo misalnya untuk SKP-nya, untuk SKP hasil kerjanya, ternyata pada saat pelaksanaan kinerjanya ternyata produksi berasnya 15 kilo dan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Atasan bisa memberikan rating di atas ekspektasi. Sedangkan untuk perilaku misalnya, ekspektasi di awal, atasan melihat bahwa, memberikan ekspektasi untuk datang bekerja tepat waktu, sedangkan dalam pelaksanaannya yang bersangkutan masih sering terlambat, maka atasan bisa memberikan penilaian di bawah ekspektasi. Jadi karena hasil kerjanya di atas ekspektasi, tetapi perilakunya di bawah ekspektasi, maka nilai SKP-nya kurang atau misconduct. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi nilai angka-angka dalam SKP kita. Jadi hanya rating ini antara X dan Y membandingkan hasil kerja dan perilaku kerja. Caranya tadi. Jadi apabila kita mau nilai SKP kita baik, maka untuk hasil kerjanya kita harus sesuai ekspektasi misalnya, atau perilaku kerja di bawah ekspektasi, atau hasil kerja di atas ekspektasi, perilaku kerjanya sesuai ekspektasi. Mungkin, baik untuk paparannya, saya cukupkan sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi dan salam sejahtera.